Halo, nama saya Rofiatul Mahmuda. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana job analisis dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karyawan. Job analisis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan tugas, tanggung jawab, keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Informasi dari job analisis sangatlah penting untuk merancang program pengembangan karyawan yang efektif. Berikut ini adalah cara bagaimana job analisis dapat digunakan untuk merancang program pengembangan karyawan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Job analisis membantu mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk suatu posisi. Dengan membandingkan keterampilan karyawan saat ini dengan kebutuhan pekerjaan, organisasi dapat menentukan gap yang perlu diatasi melalui pelatihan. Contohnya adalah jika job analisis menunjukkan bahwa posisi marketing spesialis membutuhkan keahlian dalam data analisis, tetapi banyak karyawan belum menguasainya. Program pelatihan berbasis data analisis dapat dirancang oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah merancang program pelatihan yang spesifik. Informasi tugas dari job analisis digunakan untuk merancang pelatihan berbasis tugas tertentu. Contohnya, jika job analisis untuk posisi customer service mencakup keterampilan menangani keluhan pelanggan, pelatihan dapat berfokus pada konflik resolution dan komunikasi empati. Berdasarkan informasi tugas, organisasi dapat mengembangkan modul pelatihan yang spesifik dan relevan. Yang ketiga, peningkatan kinerja karyawan. Job analisis memberikan informasi tentang standar kinerja yang diharapkan. Program pengembangan karyawan dapat diarahkan untuk membantu karyawan mencapai standar tersebut. Contohnya, untuk posisi teknisi, job analisis dapat mencantumkan standar seperti waktu perbaikan mesin maksimal 2 jam. Pelatihan dapat diarahkan pada teknik perbaikan yang lebih cepat dan lebih efisien. Yang kelima, perencanaan pengembangan karir. Dengan job analisis, organisasi dapat memetakan jalur karir yang jelas, menunjukkan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk promosi. Contohnya, untuk karyawan yang ingin naik jabatan dari posisi junior analis ke senior analis, pelatihan lanjutan tentang manajemen data dan presentasi strategis dapat dipersiapkan. Selanjutnya, yang keenam adalah efektivitas evaluasi program pengembangan. Dengan memahami tugas dan kompetensi yang diuraikan dalam job analisis, organisasi dapat menetapkan indikator keberhasilan pelatihan, seperti peningkatan produktivitas dan pengurangan kesalahan kerja. Berikut adalah tahapan dalam membuat job analisis. Yang pertama, persiapan awal. Pada tahap ini, fokusnya adalah memahami kebutuhan organisasi dan menentukan tujuan dari job analisis. Langkah-langkahnya adalah tentukan tujuan job analisis, apakah untuk perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, atau restrukturisasi organisasi. Selanjutnya, identifikasi pekerjaan atau posisi yang akan dianalisis. Selanjutnya, libatkan pihak terkait seperti manajer, supervisor, dan karyawan untuk mendapatkan dukungan dan informasi. Outputnya, dokumen tujuan dan ruang lingkup job analisis, daftar pekerjaan yang akan dianalisis. Yang kedua, pengumpulan informasi pekerjaan. Mengumpulkan data tentang tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Metode pengumpulan yang pertama adalah observasi langsung. Mengamati karyawan yang sedang bekerja untuk memahami tugas dan alur kerja.
Yang kedua, wawancara. Bertanya langsung kepada karyawan, supervisor, atau manajer tentang pekerjaan tersebut. Yang ketiga adalah kuesioner. Menyebarkan formulir yang berisi pertanyaan terkait pekerjaan kepada karyawan yang bersangkutan. Yang keempat, dokumentasi. Memeriksa deskripsi pekerjaan, manual kerja, atau dokumen SOP. Yang kelima adalah focus group discussion. Melibatkan diskusi kelompok dengan karyawan dan manajer untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Informasi yang dikumpulkan adalah tugas utama dan tugas tambahan, frekuensi pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang, alat teknologi atau metode kerja yang digunakan, kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Yang ketiga adalah analisis dan penyusunan data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis informasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pekerjaan. Langkah-langkahnya klasifikasikan tugas berdasarkan tingkat pentingnya dan frekuensinya. Kedua, identifikasi kompetensi inti yang dibutuhkan. 3. Pastikan data yang diperoleh konsisten dan relevan dengan tujuan job analysis. Outputnya adalah daftar tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Kemudian kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang keempat adalah penyusunan dokumen job description dan job specification. Hasil analisis dirangkum dalam 2 dokumen utama, job description dan job specification. Job description atau deskripsi pekerjaan merinci tugas, tanggung jawab, dan lingkup pekerjaan. Contoh, nama posisi, tugas utama dan tambahan, hubungan kerja, siapa yang melapor kepada siapa, lingkungan kerja, fisik dan non-fisik. Job specification atau spesifikasi pekerjaan menyebutkan kompetensi, kualifikasi, dan atribut individu yang diperlukan. Contoh, pendidikan minimal, pengalaman kerja, kompetensi teknis dan non-teknis, sertifikasi yang dibutuhkan jika ada. Kelima, validasi data. Melibatkan supervisor atau manajer untuk meninjau hasil analisis guna memastikan keakuratan dan relevansi data. Langkah-langkahnya, tinjau hasil bersama manajer atau supervisor. Lakukan supervisi jika diperlukan berdasarkan masukan. Outputnya adalah job description dan job specification yang sudah divalidasi. Yang keenam adalah implementasi dan penggunaan. Setelah data job analisis disusun dan divalidasi, langkah terakhir adalah mengimplementasikan hasilnya dalam berbagai fungsi SDM. Penggunaan hasil job analisis untuk rekrutmen dan seleksi, menentukan kriteria calon karyawan yang sesuai. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kesenjangan keterampilan. Selanjutnya, evaluasi kinerja. Membuat KPI yang sesuai dengan tugas pekerjaan. Selanjutnya, perencanaan karir. Membantu karyawan memahami jalur karir yang tersedia. Contoh sederhana hasil job analisis. Berikut ini saya berikan contohnya ya. Job description, posisi digital marketing spesialis. Tugas utamanya yaitu merancang dan menjalankan strategi pemasaran digital, menganalisis data kampanye digital untuk meningkatkan ROI, mengelola akun media sosial perusahaan, berkoordinasi dengan tim desain dan konten untuk membuat materi promosi. Job specification, pendidikan minimal S1 bidang pemasaran, komunikasi atau teknologi informasi. Pengalaman minimal 2 tahun di bidang pemasaran digital, kompetensi mahir menggunakan Google Analytics dan Ads Manager, memahami SEO dan SEM,
memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Demikian presentasi saya mengenai job analisis. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.